Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai meneguk Yordania 4-1 di laga pamungkas Grup A. Dua gol Marcelino Ferdinand di menit ke-23 dan ke-70 ditambah gol Witan Sulaiman di menit 40 serta gol Komang Teguh di menit ke-86. Hanya dibalas satu gol oleh Yordania melalui gol bunuh diri Justin Hubner di menit 79. Usai membawa timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia 2024, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman berterima kasih dan berharap supporter terus mendukung timnas di Piala Asia. Yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan mengambil yang terbaik. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih. Ya, terima kasih kita hari ini menangkan pertandingan dan kita menuju ke 8 besar. Terus dukung kami dan semoga kita Pelatih Sintayong mengapresiasi kerja keras anak buahnya yang mampu menorehkan sejarah lolos ke 8 besar Piala Asia U23. 네, 저는 인도네시아 축구가 바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독직을 사실은 수락했던 부분이 있었고 그런 역사를 만들어 가면서 인도네시아 축구 발전하고 있다는 자체에 상당히 행복하고 기분이 좋고 이제는 제가 목표했던 것을 이제 50%까지 올라왔기 때문에 8강전에는 우리 대한민국이 될지 일본이 될지 모르겠지만 아시아의 최강팀 두 팀이 맞닥뜨리는 것을 내일 경기를 보고 우리가 있을 8강전에 준비하려고 지금 잘 생각하고 있습니다. Keberhasilan ini bisa menjawab teka-teki kontrak Sintayong diperpanjang oleh PSSI karena telah memenuhi target, yakni membawa timnas senior lolos ke 16 besar Piala Asia dan membawa timnas U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI memberikan kode terkait masa depan Sintayong. Sementara hasil ini membawa timnas U23 lolos ke perempat final dengan status runner-up Grup A. Indonesia akan melawan juara Grup B Korea Selatan. Bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala Asia U23? Sementara itu laga Jepang kontra Korea Selatan dihelat di Qasim bin Hamad Stadium Doha, Qatar Senin malam. Meski kedua tim sudah dipastikan lolos ke perempat final, laga kali ini menentukan yang jadi juara Grup B. Usai bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Korea Selatan akhirnya berhasil membuka keunggulannya menit ke-75 melalui tandukan Kim Min-woo yang meneruskan umpan sepak pojok. Hingga laga usai, tidak ada lagi tambahan gol. Korea Selatan menang 1-0 atas Jepang. Di perempat final, Korea Selatan akan menghadapi Indonesia, sedangkan Jepang akan menghadapi tuan rumah Qatar. Timnas U23 mengukir sejarah bisa lolos ke perempat final Piala Asia dan siap bertanding melawan timnas Korea Selatan yang kita tahu bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Jadi bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala Asia U23? Pagi ini kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi, Bung Joy. Selamat pagi, Riri. Oke, ini yang jadi banyak pembahasan di media sosial, di berita-berita portal juga, Bung Joy, yang sampai sekarang kayaknya masih banyak gitu ya yang bahas oleh warga Indonesia adalah timnas Indonesia ini waktu lawan Yordania kemarin kayak kita lihat tim dari Eropa gitu permainannya. Sangat cantik permainannya, lini depannya agresif, pertahanannya solid. Apakah artinya ini sudah tidak perlu lagi ada yang dievaluasi dari strategi yang dimainkan Sintayong di lawan Yordania kemarin, Bung Joy? Ya, kalau dibilang apik, menarik kan memang tim ini bahkan sejak lawan Qatar ketika kalah 0-2 kan juga sebetulnya tampilnya impresif. Dengan 9 pemain masih bisa menekan pertahanan Qatar. Jadi itu saya sudah melihat ada kemajuan dari sejak mereka training center ya. Dan ketika melawan Australia kan kelihatan betul Australianya seperti diajarin main bola gitu. Tapi yang saya khawatirkan memang adalah wacana-wacana yang berlebihan ya. Kemarin bermain menurut saya itu jauh lebih bagus daripada rata-rata permainan tim senior bahkan.
ya yang kita sebut timnas itu kan yang tim senior sebetulnya. Dengan 8 sampai 9 pemain naturalisasi nggak lebih bagus daripada anak-anak muda ini yang hanya ada 2 pemain atau 3 pemain naturalisasi. Jadi banyak nilai yang bisa kita lihat di pertandingan melawan Jordania. Kalau dibilang seperti Eropa ya mirip-mirip lah. Tapi kan di jagat maya sana terlalu banyak pujian yang berlebihan dan saya khawatir ini akan membuat anak-anak muda tim 23 ini menjadi besar kepala. Mudah-mudahan tidak gitu loh. Oke. Karena permainan mereka selalu meningkat gitu loh. Jangan sampai menjadi anti klimaks melawan Jordania karena yang dihadapi adalah Korea Selatan. Dan sekali lagi saya harus katakan mau Korea Selatan, mau Jepang yang dihadapi Indonesia ini tidak ada masalah karena ini kelompok umur. Di kelompok umur itu ranking FIFA tidak berpengaruh gitu loh. Kecuali kita berhadapan dengan Argentina atau Perancis atau Inggris, Spanyol gitu ya. Tapi kalau masih kelompok 30-an, 20-an di senior, ini tidak berkorelasi secara langsung dengan tim U23 gitu. Jadi Indonesia melawan Korea Selatan oke-oke saja. Dan kemarin saya agak khawatir dengan Jepang. Ternyata mereka kan sangat mendominasi, hanya nggak bisa bikin gol aja. Tapi lawan Korea juga tidak terlalu tidak mudah juga gitu loh. Korea kemarin lebih banyak bertahan melawan Jepang, tapi mereka tetaplah Korea. Saya lihat roster pemainnya tidak terlalu banyak yang bermain di Eropa, tetapi mereka bermain di klub-klub utama di Korea Selatan, di domestik gitu loh. Jadi mereka ini sebetulnya memang pemain-pemain yang paling oke sekarang di Korea Selatan. Tidak ada masalah dengan itu dan Indonesia juga nggak ada masalah. Karena Indonesia kan ada 7 atau 8 pemain yang sudah memperkuat timnas senior. Itulah ini yang menjadi nilai lebih sebetulnya dari Indonesia. Oke, apakah nilai lebih juga karena Sinteyong ini juga jadi keinginan dia gitu ketika Sinteyong pengen banget Indonesia berhadapan dengan tim dari negara asal ya Korea Selatan. Kira-kira ini akan jadi keunggulan juga nggak, Bung Joy? Ya, kalau itu menurut saya ambisi pribadinya ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia pegang Korea Selatan oke, ketika Piala Dunia 2018 kan dia salah satu yang terbaik pelatih di Rusia waktu itu ya. Sekarang dia pegang tim Indonesia yang boleh dikatakan dari nol sebetulnya kan. Dia pegang dengan sources yang tidak terlalu bagus untuk standar dia gitu loh. Sehingga yang ini yang saya sesalkan juga dia mati-matian meminta naturalisasi. Tapi overall berhadapan dengan Korea Selatan dia ingin membuktikan bahwa dimanapun dia berada dia bisa tampil sukses. Dan so far sejauh ini sih oke ya. Bahkan sejauh sebelum laga melawan Jordania saya selalu katakan jangan lihat Sintayong itu dari hasil juaranya, lihat progresnya gitu loh. Kan tim ini berprogres terus, maju terus peningkatannya gitu loh. Peningkatannya itu jelas. Kalau kita lihat semua statistik, semua indeks peningkatan yang dipegang oleh Sintayong ini jelas. Terutama di tim muda ya. Kalau di timnas senior menurut saya tidak terlalu banyak kemajuannya meskipun ada. Tapi di timnas yang junior ini menurut saya sangat progresif ya, sangat maju. Artinya apa yang harus ditingkatkan nanti ini lawan kita udah masuk 8 besar nih, Bung Joy, cetak sejarah Indonesia. Adakah yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau tadi Bung Joy evaluasinya adalah jangan sampai besar kepala, ini anak-anak U23. Tapi ada lagi kah yang perlu ditingkatkan dan dimatangkan untuk melawan Korsel dan juga masuk ke 8 besar? Ya saya lihat masih ada beberapa kelemahan ya, terutama dalam transisi. Transisinya memang cepat, tetapi ketika itu mereka lakukan dengan cepat ketika mereka bisa intercept bola di sekitar lini tengah. Tapi kalau mereka intercept di sekitar sepertiga akhir pertahanan Indonesia sendiri, itu agak lambat dan umpan-umpan jauhnya kurang akurat. Kalau umpan pendek udah oke lah. Bahkan kalau umpan pendek mulai dari sektor tengah sampai dengan sepertiga akhir lawan, menurut saya ini sekarang yang terbaik di Piala Asia sekarang gitu. Jadi cara bertahan, kemudian penyelesaian akhir terutama para striker. Hoki Caraka harus improve, Rafael Struijk juga harus improve ya kan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Witan, dicontohkan oleh Marcelino gitu loh. Jadi harusnya sih pemain-pemain yang ada sekarang terutama di sektor depan mereka bisa lebih tajam. Korea sudah membuktikan dihajar habis-habisan oleh Jepang, mereka bisa bertahan bahkan bisa mencetak gol kemenangan. Jadi ini kalau mau sejarah yang ngalahin Korea karena kalau sudah 4 besar praktis Indonesia bisa masuk ke Olimpiade. Kalau posisinya 4, Indonesia akan bertemu dengan peringkat 4 dari wakil Afrika gitu loh. Jadi tetap ada kesempatan. Kalau masih posisi 3, otomatis kita ke Paris.
Wah, ini doa tentu Bung Joy, doa masyarakat Indonesia semua. Tapi kalau bicara lini tengah tadi, Bung Joy tadi ngasih catatan soal cara bertahan terutama di lini tengah. Ini ditinggalkan satu pemainnya yaitu Nathan yang harus balik ke Belanda. Akan ada pengaruh besarnya nggak Bung Joy? Ya, ini akan ada masalah terutama di sektor kiri ya. Saya harap sih tidak ada Nathan karena balik ke klubnya tidak terlalu mengubah konstelasi di lini belakang gitu loh. Karena kan Hubner biasanya dipatok di posisi nomor punggung 6 atau 8. Sementara Ivar memang dia bertugas di poros, betul-betul dia adalah gelandang yang bertahan dan menyerang secara bergantian. Dia box to box istilahnya gitu. Nah, ini kalau di Nathan hilang, menurut saya memang ada masalah. Tapi rasanya sih dari skuadnya Sintayong sekarang cukup komplit lah. Tidak ada Nathan, rasanya sih bisa diatasi dengan baik. Oke, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Artinya selain tentu kesiapan fisik, menurut Bung Joy, apalagi yang harus yang paling difokuskan oleh Sintayong dan juga tim U23 ini dari mungkin mental mereka, lalu juga kekuatan tadi bertahan dan juga fisik. Apa kira-kira yang harus jadi paling fokus gitu untuk melawan Korea Selatan dan juga nanti masuk 8 besar? Tinggal konsentrasi sih menurut saya, Riri. Karena kepercayaan diri mereka sudah sangat tinggi. Cuma yang harus mereka jaga adalah ekspektasi masyarakat yang begitu besar ya. Ini bisa menjadi beban. Mudah-mudahan sih karena ini anak muda, di ekspektasi sebesar itu justru bangkit gitu kan. Mereka ingin menunjukkan potensinya. Tapi kadang-kadang juga kan banyak kasus dengan ekspektasi begitu besar malah permainannya tuh stagnan, malah tidak maju gitu loh. Jadi mereka tinggal konsentrasi aja kok, enjoy. Saya selalu pakai terminologi enjoy your game gitu loh. Bermainlah jangan peduli hasil akhir, enjoy aja bermain dan kelihatan betul kemarin sejak lawan Australia mereka enjoy, sejak lawan Jordania mereka lebih enjoy lagi dan bisa memperlihatkan semuanya. Asal jangan pikiran mereka terbebani, aduh harus lolos Olimpiade, harus lolos. Itu akan membuat mereka kemudian tidak berkembang. Los aja gitu. Oke, silahkan bermain sebaik-baiknya gitu. Saya kira Sintayong sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan rasanya semua strategi dia terutama dengan formasi 3-4-2-1 ini sekarang yang terbaik. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan ya tinggal lebih presisi dalam umpan-umpan terutama umpan-umpan pendek untuk melepas dari tekanan itu yang menurut saya masih ada sedikit kekurangan. Tapi kalau mereka dari sektor tengah saya rasa udah salah satu yang terbaik sekarang di Piala Asia. Salah satu terbaik di Asia. Terakhir, Bung Joy, pertanyaannya ini mungkin di luar dari nanti pertandingan yang akan dihadapi oleh tim U23 di Piala Asia. Perpanjangan kontrak Sintayong berarti. Ini kemarin ketika akhirnya menang melawan dan lolos di 8 besar setelah menang lawan Jordania, Erick Thohir udah ngasih clue-clue gitu. Sepertinya apakah Sintayongnya akan diperpanjang? Ini akan jadi penambah semangat juga kah? Atau presiden yang baik untuk tim U23? Ya udah pasti ya karena mereka sudah nyaman dengan Sintayong walaupun Sintayong nggak pernah bisa bahasa Indonesia tapi mereka udah nyaman ya. Kalau Sintayong udah bisa bahasa Indonesia menurut saya akan jauh lebih maju Indonesia ini gitu loh. Ya biar sedikit-sedikit kan dia harus direct comment di lapangan gitu loh. Dan kalau dengan bahasa Korea kan harus lewat menerjemah itu pasti. Tapi soal kontrak Sintayong jauh sebelum Piala Asia ini bahkan saya bilang Sintayong ini jangan buru-buru dibilang putus kontraknya kalau tidak juara ini progresnya jelas kok kelihatan gitu loh. Bahkan kalau tidak menang lawan katakanlah tersisih di Piala Asia sekarang saya tetap bilang Sintayong perpanjang karena progresnya jelas kelihatan dan dia membuat fondasi kesebelasan Indonesia terutama yang tim U23 ini sangat bagus karena dia memotong satu generasi di timnas senior, dia memotong satu generasi juga gitu loh. Dan apa yang dia lakukan sebetulnya itu menunjukkan bahwa ada potensi-potensi di grassroots, di youth system Indonesia yang bisa digali. Cuma memang bukan tugas dia, itu tugasnya PSSI gitu loh. Jadi biarkan aja dia sebagai pelatih tim nasional, tetapi memang harus ada direktur teknik yang seimbang dengan dia untuk tahu pikiran-pikirannya. Karena ini salah satu, ya gimana juga dia kan pelatih kelas dunia, pernah bawa Korea Selatan di Piala Dunia kan, gitu ngalahin Jerman lagi gitu. Nah ini yang menurut saya pertimbangannya. Tapi Sintayong so far menurut saya yang terbaik dari sejumlah
pelatih tim nasional yang pernah ada di Indonesia. Oke, Bung Joy terima kasih banyak. Semoga kita nanti ketemu di ketika Indonesia masuk 4 besar ya di Piala Asia ini. Mudah-mudahan doa bersama. Mudah-mudahan, ya. Nah itu baru sejarah tuh. Oke, nah kalau itu bisa dia. 4 besar, Kita tunggu ya. bersama-sama berarti. Terima kasih banyak Bung Joy. Pagi ini sudah berbincang di Sapa Indonesia Pagi. Sampai bertemu, sehat selalu.